Selamat datang kembali di kanal Magia Niskala. Selama beberapa hari saya merasa tergelitik untuk membahas ini ya. Jadi ada sebuah dorongan untuk membahas mengenai paganisme. Dan saya ingin sedikit mungkin bisa juga disebut meluruskan paradigma atau pikiran masyarakat awam di luar sana mengenai paganisme. Orang awam mengenal paganisme itu sebagai agama penyembah berhala, penyembah patung-patung, penyembah batu, penyembah pohon, atau mungkin dikaitkan juga dengan mitologi Yunani, mitologi Mesir kuno, mitologi Romawi, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dari mana sih kata paganisme itu ya berasal? Jadi mari kita mundur jauh ketika peradaban Romawi kuno sedang mencapai masa keemasannya ya. Jadi kata paganisme itu diambil dari kata pagus dan paganus ya. Pagus itu artinya adalah daerah yang pinggiran kota besar Romawi. Jadi di Romawi itu ada benteng, dan di dalam benteng itu adalah disebutnya kota raja atau pusat pemerintahan. Dan di area luar, di daerah pinggir-pinggiran yang tinggal di luar dari benteng tersebut disebutnya daerah yang disebut pagus atau daerah pinggiran, dan orang-orangnya disebut paganus ya, orang-orang pinggiran. Nah, di dalam benteng kota raja Romawi kuno itu memiliki sistem kepercayaan atau agamanya sendiri yang memiliki priesthood atau kependetaan, dan juga Tuhan yang disembah itu khusus ya, katakanlah Jupiter, katakan seperti itu ya. Nah, di dalam kota tersebut Tuhan yang disembah paling tinggi, paling utama adalah Jupiter dan jajaran lainnya. Sedangkan di daerah pinggiran tentu saja mereka memiliki sistem kepercayaan, dan juga Tuhan-Tuhan yang disembah juga berbeda. Nah, orang yang tinggal di dalam benteng, masyarakatnya maupun para aristokratnya itu menganggap bahwa orang yang tinggal di pinggiran memiliki tradisi agama yang disebut dengan pagan ya, paganus, pagan itu ya. Jadi artinya adalah sebuah tradisi, sebuah masyarakat, sebuah komunitas, sebuah kepercayaan yang di luar dari kepercayaan, tradisi, dan masyarakat mainstream atau yang dinaungi oleh hukum yang sah. Nah, seperti itu ya. Awalnya seperti itu. Kemudian kata paganus itu atau orang pagan itu dikaitkan dengan orang luar, orang asing, beserta tradisi dan budayanya. Ketika masyarakat Romawi kuno ini berinteraksi dengan orang-orang beragama Yahudi, bagi orang Romawi, masyarakat ini ya, orang yang beragama Yahudi ini disebutnya sebagai orang pagan. Ya. Kemudian ketika terjadi interaksi antara orang Romawi dengan orang-orang yang mengikuti ajaran spiritualnya Yeshua, mereka juga disebut sebagai orang pagan. Karena apa? Karena mereka adalah orang asing, bukan bagian dari kota raja Romawi, bukan bagian dari komunitas, bukan bagian dari kebudayaan, sistem kepercayaan yang ada di dalam kota
Seperti itu ya. Namun seiring berjalannya waktu ya, kondisi ini berbalik ketika masyarakat yang menganut atau mempraktikkan jalan spiritual dari Yeshua itu bermukim di daerah-daerah pinggiran kota raja Romawi kuno. Kemudian mereka mulai berbaur, mulai diterima. Kemudian otoritas ya, beberapa otoritas dari komunitas, sebut saja Yesuanisme ya. Yesuanisme itu memiliki agenda politik, keinginan untuk bertahan hidup, keinginan untuk menyebarluaskan ajarannya di kota raja Romawi. Maka mereka mulailah berusaha untuk melegalkan Yesuanisme atau ajaran Yesua itu menjadi sebuah agama tradisi atau intinya bagian dari kekaisaran Romawi kuno. Sayangnya, jika ingin bergabung dengan kekaisaran Romawi kuno dan dinaungi secara hukum, dilindungi secara hukum, diakui secara hukum oleh otoritas Romawi kuno, harus ada yang namanya penyertaan unsur-unsur yang ada di dalam Romawi kuno itu harus dimasukkan ke dalam ajaran tersebut, ajaran Yesuanisme tersebut. Pada masa itu di Romawi kuno ada yang namanya kultus dewa Osiris dan juga dewa Mitra. Kultus tersebut sebenarnya adalah kultus kesuburan yang kaitannya dengan pertanian. Tapi secara rahasia, kultus tersebut mengajarkan tentang kebangkitan spiritual, kebangkitan seseorang dari kematian secara jiwa, kemudian bangkit menjadi sosok yang berkesadaran spiritual. Intinya seperti itu. Kultus tersebut memiliki intisari ajaran rahasia seperti itu. Kemudian karena ada mungkin sedikit satu atau dua kemiripan ajaran antara ajaran Yesuanisme itu dengan ajaran Osiris dan ajaran Mitra, maka Yesuanisme itu menjadikan ajaran Osiris dan ajaran Mitra itu sebagai batu fondasi untuk membangun sistem kepercayaan mereka menjadi sebuah agama. Karena dulunya Yesuanisme itu tidak memiliki tata cara peribadatan, tidak memiliki apapun itu yang kaitannya dengan ritualistik ya. Karena mereka lebih mengedepankan hubungan langsung dengan sang sumber atau sang kesadaran agung itu ya melalui laku hidup, melalui berkesadaran dan menyebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu saja. Tapi untuk bisa diakui itu kan harus ada ritual tradisi yang sakral semacam itu. Nah, kebetulan di agama Osiris dan agama Mitra itu ada tradisinya. Istilahnya mungkin tata cara peribadatan, pujian-pujian dan sebagainya itu ada. Kemudian dua agama tersebut, agama Osiris, agama Mitra, dijadikan fondasi untuk membangun agama Yesua, yang kemudian setelah berjalannya waktu itu dikenal sebagai istilah Katolik ya, agama Katolik itu. Karena itu agama Katolik itu lebih kental sekali dengan tradisi, budaya,
tata cara peribadatan dan ritual-ritual yang sakral dan hikmat semacam itu ya. Sebenarnya tidak hanya agama Yesua yang kemudian menjadikan agama pagan ya, agama Mitra dan Osiris itu sebagai fondasi. Sebenarnya agama lain juga seperti itu. Agama Yahudi juga sama, agama Islam juga sama. Mungkin kedepannya saya akan membahas mengenai fondasi paganisme dari agama Yahudi dan Islam juga sekalian, supaya kalian memiliki gambaran ya. Oke, kembali ke agama Katolik ya. Sekarang kita sudah memasuki fase di mana Yesuanisme sudah berevolusi menjadi agama Katolik, dan lambat laun berkembang dan memiliki kekuatan politik yang besar. Kemudian situasi berbalik. Otoritas-otoritas dari agama Katolik ini gantian ya menuding para penganut agama Romawi kuno sebagai orang pagan. Karena dulunya orang-orang penganut Yesuanisme itu mendapatkan persekusi seperti itu ya, persekusi, disiksa, macam-macam lah, mengerikan pokoknya. Kemudian karma itu berbalik ya, situasi berbalik, roda kehidupan berputar. Otoritas Katolik punya kekuasaan, kemudian ganti menuding orang-orang Romawi kuno, penganut tidak hanya Romawi kuno, tapi juga yang lainnya ya, penganut agama yang non atau yang di luar dari Katolik, Yesuanisme ya, menganggap mereka sebagai agama pagan, agama penyembah berhala, dan menganggap mereka sebagai orang-orang sesat dan perlu untuk dibawa masuk ke dalam agama Yesuanisme, agama Katolik ini. Jadi ini sebenarnya sangat politikal ya, ada unsur-unsur politik di dalamnya. Keinginan untuk mencapai superioritas, posisi yang superior ya. Jadi setelah melakukan persekusi, pembakaran orang yang tidak berkenan masuk ke Katolik, tidak hanya di Romawi, kemudian itu bergeser ke Yunani, ke daerah Nordik dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika mendengar paganisme, kita harus paham apa arti dari kata pagan itu awal mulanya ya. Jangan langsung menuding bahwa paganisme itu sesuatu yang sesat, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang identik dengan budaya barbar semacam itu. Tidak ada agama yang ada saat ini di zaman modern ini, tidak ada satupun yang tidak dibangun di atas fondasi agama paganisme, di atas fondasi paganisme. Semuanya memiliki akar paganisme. Jadi kalau kita merasa agama kita lebih superior, kemudian menunjuk agama lain sebagai agama pagan, ya itu berarti sama saja kita menyangkal, menghina, mendustai akar dari terbentuknya agama yang kita percayai, agama yang kita bangga-banggakan itu. Demikian ya. Semoga bisa, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan berpikir. Tidak perlu mempercayai apa yang saya ucapkan, tidak perlu mengikuti apa yang saya ajarkan ya.
cukup dengarkan. Ambil yang menurut kalian perlu diambil. Abaikan yang tidak perlu diabaikan. Jika kalian tidak beresonansi dengan apa yang saya sampaikan, tidak masalah. Saya justru menyarankan agar kalian tidak menelan mentah-mentah. Ini demi perkembangan kesadaran spiritual kalian sendiri. Datang, lihat, dan buktikan sendiri, ya. Begitulah jalan spiritual, ya. Datang, lihat, dan buktikan sendiri. Lagi pula, yang di dalam spiritualitas itu tidak ada istilah sesat, tidak ada istilah minoritas, mayoritas, tidak ada istilah agama konvensional, agama pagan, agama resmi, agama pagan, dan istilah-istilah semacam itu tidak ada di dalam spiritualitas. Di dalam spiritualitas hanya ada kesadaran, sang kesadaran agung. Jadi apa yang kalian jalani dalam kehidupan ini, pelayanan yang kalian berikan, tugas-tugas yang kalian kerjakan, kemudian panggilan jiwa yang kalian jawab, semua itu harus dilandaskan pada kesadaran agung, atau pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, cipta, rasa, karsa, itu semuanya harus dilandaskan hanya kepada sang kesadaran agung. Jangan dilandaskan pada yang lainnya, ya. Bukan pada norma, bukan pada doktrin, bukan pada kata ini, kata itu, kata si ini, kata si itu, kata buku ini, kata buku itu. Hanya kesadaran agung. Kesadaran agung kamu sendiri atau kesadaran agung semesta. Oke. Saya akhiri. Sampai jumpa di video Magini Skala yang lain.